Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dunia Putri dengan NIM G00252344 dari kelompok B7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait laporan praktikum anatomi blok 1.2 muskulo skeletal. Laporan yang pertama, Tok Dalang, 65 tahun, datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi ossa, ligamenta, dan juga artikulasi. Yang pertama, ossa. Jadi, kolumna vertebralis ini termasuk ke dalam golongan os irregular atau bentuknya tidak beraturan. Jumlahnya ada 33, dengan rincian sebagai berikut. 7 vertebrae cervicals, 12 vertebrae thoracica, 5 vertebrae lumbars, 5 vertebrae sacrals yang melebur menjadi satu menjadi os sacrum, dan juga 4 vertebrae coccygeus yang melebur menjadi satu menjadi os coccyx. Lanjut ke vertebrae cervicals. Jadi dia ini dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah tipikal dan yang kedua adalah atipikal. Jadi tipikal ini dia memiliki ciri-ciri yang sama, dimulai dari vertebrae cervical 3 hingga vertebrae cervical 6. Jadi foramen transversariumnya ini dia akan dilewati oleh arteri vena vertebralis. Dia memiliki korpus yang kecil dan juga lebar. Setelah itu spinanya kecil dan juga bifida. Foramen vertebralnya besar, berbentuk seperti segitiga. Lanjut ke yang atipikal. Ada vertebrae cervical 1 yang disebut dengan os atlas. Dia tidak memiliki korpus, tidak punya korpus dan juga prosesus spinosus. Tapi dia memiliki fovea dentis. Ada juga prosesus transversus, foramen transversarium, foramen vertebral, punya. Lanjut ke vertebrae cervical 2 yang disebut dengan os aksis. Dia memiliki apex dentis. Setelah itu ada fascias articularis posterior. Itu dia memiliki foramen transversarium. Ya, dia ini juga punya prosesus spinosus yang besar, kuat, dan bifida. Setelah itu, vertebrae cervical 7 atau prominent. Ya, prosesus spinosusnya ini paling menonjol. Setelah itu, prosesus transversariumnya paling besar, kan tetapi foramennya kecil, hanya dilewati oleh vena vertebralis. Lanjut ke vertebrae thoracica. Dia korpusnya berbentuk seperti jantung. Foramen vertebralnya kecil dan berbentuk bulat. Itu prosesus spinosusnya panjang dan miring ke bawah. Ada yang khusus ya. Untuk vertebrae thoracal 12, prosesus transversusnya ini terbagi menjadi 3 penonjolan, yaitu tuberculum superior, tuberculum inferior, dan juga tuberculum lateralis. Dia akan berseni dengan costae. Lanjut ke vertebrae lumbals. Dia korpusnya besar dan berbentuk seperti ginjal. Dia tidak memiliki foramen transversarium kan. Foramen vertebrae-nya berbentuk seperti segitiga. Dia memiliki pediculus yang kuat dan laminanya yang tebal. Yang keempat ada vertebrae sacral yang melebur menjadi satu menjadi os sacrum. Dia memiliki dua penampakan. Yang fascia spalvina ini dia menghadap anterior, jadi dia cekung. Ada promontorium yang digunakan untuk menentukan ukuran pelvis pada bidang obstetrik. Ada juga foramina sacralia anterior yang merupakan derivat dari foramen intervertebral. Ada linea transversa yang merupakan derivat dari discus intervertebralis. Lanjut dari fascias dorsalis atau yang menghadap ke posterior. Dan crista sacralis mediana yang merupakan derivat dari prosesus spinosus. Setelah itu ada crista sacralis lateralis yang merupakan derivat dari prosesus transversus. Ada foramina sacralia posteriora yang merupakan derivat dari foramen intervertebrale. Ada fascias auricularis oxysacri dan juga ada hiatus sacralis. Dia adalah suatu struktur yang terletak di dasar yang seperti saluran masuk, sering dipakai untuk caudal anestesia. Nah, ada os coccygeus. Dia ini merupakan gabungan dari vertebrae coccygeus 1, 2, 3, dan 4. Ini dari anterior, ini dari posterior. Sudah membahas fossa, setelah ini kita akan lanjut ke ligamenta. Ada banyak ligamenta yang membantu kolumna vertebralis, tapi saya akan membahas 7.
Yang pertama ada ligamentum longitudinal anterius. Ini menutupi bagian posterior dan lateral vertebrae, berfungsi untuk mencegah hiperekstensi dan menjaga kestabilan. Setelah itu ada ligamentum longitudinal posterius. Ini lebih kecil dan lebih lemah yang digunakan untuk mencegah hernia nukleus pulposus ke arah posterior yang memiliki reseptor nyeri yang cukup banyak. Setelah itu ada ligamentum supraspinal. Dia ini menghubungkan ujung-ujung prosesus spinosus dari vertebrae cervical 7 hingga sacrum. Nah, di atas vertebrae cervical 7, dia akan bergabung dengan ligamentum nuchae. Setelah itu ada ligamentum interspinosum yang menghubungkan keseluruhan prosesus spinosus yang berdekatan, dan juga ligamentum intertransversalia yang berjalan di antara prosesus transversus yang berdekatan, dan juga ligamentum flavum, ini tipis yang menghubungkan lamina vertebrae yang berdekatan, dan juga ligamentum nuchae, ini berbentuk seperti segitiga apabila dia dari bidang sagital. Dia sangat kuat untuk mencegah fleksi berlebih kepala dan menggerakkan kembali ke posisi anatomis. Lanjut, kita membahas artikulasio. Kita akan membahas 4. Yang pertama adalah artikulasio uncovertebralis atau LUSCA. Ini persendian dari proses uncinati vertebrae cervical 3 atau vertebrae cervical 4 hingga 6 atau vertebrae cervical 7. Terletak di sebelah posterolateral dari diskus intervertebralis. Setelah itu ada artikulasio zygapophysialis. Ya, ini merupakan persendian yang terbentuk dari prosesus articularis superior dengan prosesus articularis inferior vertebrae di atasnya. Seperti itu. Lanjut, artikulasi yang ketiga, ada artikulasio atlanto-occipitalis. Dia ini, seperti namanya ya, dia menghubungkan fasies articularis superior post atlas dengan condylus occipitalis. Dia ini memungkinkan gerakan menganggukkan kepala, atau bisa dibilang fleksi dan ekstensi, seperti gerakan iya. Dan juga bisa sebagai gerakan fleksi lateral kepala. Setelah itu ada artikulasio atlantoaksial, dia menghubungkan os atlas dengan os aksis yang terdiri dari 3 artikulasio, yaitu satu buah artikulasio medial, yang bersifat rokoid, dan 2 buah artikulasio atlantoaksial lateral yang bersifat selaris. Dia memungkinkan gerakan menggelengnya kepala atau gerakan tidak. Bisa juga gerakan rotasi terhadap sumbu vertikal. Setelah itu lanjut ke laporan 2. Seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini, Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Jadi, plexus brachialis itu yang ini. Nervus dari medula spinalis bakal membentuk untayan yang bernama plexus. Plexus brachialis dimulai dari C5 hingga T1. Dia akan membentuk trunkus. Jadi dari C5 dan C6 akan membentuk trunkus superior, dari C7 akan membentuk trunkus medial, dan C8 dan T1 akan membentuk trunkus inferior. Setiap trunkus memiliki divisi yaitu anterior dan posterior. Setelah itu, divisi-divisi ini akan bertemu dan menyatu membentuk yang namanya fasciculus atau korda. Divisi anterior dari trunkus superior dan media akan membentuk fasciculus lateralis. Divisi anterior dari trunkus inferior akan membentuk fasciculus medialis, dan semua divisi posterior dari semua trunkus akan membentuk fasciculus posterior. Setelah itu, fasciculus tersebut akan bercabang lagi, akan dilewati oleh nervus nervus. Fasciculus lateralis, dia akan dilewati oleh nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, dan juga nervus medianus. Bagian fasciculus medialis akan dilewati oleh nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus antebrachii medialis, nervus ulnaris, dan juga nervus medianus. Yang bagian radix medial. Setelah itu ada fasciculus posterior, dia akan dilewati oleh nervus subscapularis superior, nervus subscapularis inferior, nervus radialis, nervus axillaris, dan juga nervus thoracocordalis. Ini di gambar lain sih, korda. Kan menginervasi dari bagian-bagian tangan. Tapi ringkasnya itu, plexus ini akan membentuk 3 trunkus yang mempunyai divisi anterior dan posterior. Setelah itu akan bertemu dan menyatu membentuk fasciculus atau korda. Setiap fasciculus akan bercabang lagi dan dilewati oleh nervus-nervus. Lanjut ke laporan 3. Minho, 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari, ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi osa, muskuli, dan juga inervasi. Jadi untuk os femoralis hanya ada satu, yaitu os femur. Dia termasuk ke dalam golongan os longum atau panjang. Bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu epiphysis proximalis yang di panah biru, epiphysis
distalis yang di panah hijau, dan juga diaphysis yang di panah merah. Kita bahas satu persatu. Jadi, caput femoris atau kepala femur, ini berbentuk bola akan berseni dengan acetabulum. Ada fovea capitis femoris, dia ini tempat pelekatan ligamentum capitis femoris. Ada kolum ini seperti leher ya, dia akan menghubungkan caput dengan korpus atau badan. Ada trochanter mayor dan juga trochanter minor. Trochanter mayor merupakan tonjolan besar, yang minor itu berarti tonjolan yang lebih kecil. Ada fossa trochanterica, dia ini cekungan di sisi medial dari trochanter mayor. Setelah itu ada linea intertrochanterica, dia ini garis halus bagian anterior. Setelah ini tampak posterior ada tuberositas glutea, itu perlekatan otot musculus gluteus maximus. Linea pectinea merupakan garis kecil di bawah trochanter minor untuk perlekatan musculus pectineus. Lanjut, ada korpus ini yang panjang ini, ada linea aspera, dia tampak posterior. Ini sangat kasar untuk perlekatan banyak otot. Linea aspera akan bercabang menjadi dua, yaitu linea supracondylaris medialis dan juga linea supracondylaris lateralis. Lanjut, ada condylus medialis dan lateralis, ya ini akan berseni dengan tibia. Ada epicondylus medialis dan lateralis yang lebih luar ya, sebagai tempat melekatnya ligamen kolateral lutut. Setelah itu ada fascia patellaris. Ini seperti namanya ya, untuk pelekatan tulang lutut atau patella. Setelah itu, tampak posterior ada fossa intercondylaris. Ini untuk pelekatan ligamen seperti ACL dan BCL. Ada fascia poplitea yang berbentuk segitiga, dia di atasnya fossa intercondylaris yang berbentuk seperti segitiga. Lanjut ke muskuli. Jadi, ini dibagi menjadi tiga, anterior, medial, dan posterior. Bagian anterior ada beberapa muskuli, yaitu muskuli iliacus, yang ini, dan juga muskuli psoas major et minor. Ini biasanya tergabung menjadi satu, menjadi musculus iliopsoas. Ini ada namanya origo, exercio, inervasi, dan massa. Dan juga musculus quadriceps femoris. Ini ada musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis, ada juga musculus vastus intermedius yang terletak di tengah. Ini tergabung menjadi satu, sering disebut dengan musculus quadriceps femoris. Itu masih dari anterior, ada musculus sartorius yang merupakan muskulus terpanjang di tubuh kita, dan juga ada musculus tensor fasciae latae. Ini tampak anterior semuanya. Lanjut ke bagian medial. Ada musculus gracilis, ada musculus adductor longus, ada musculus adductor brevis yang lebih pendek. Setelah itu ada musculus adductor magnus, juga obturator externus, dan juga ada pectineus. Fungsinya biasanya sama ya, aduktor untuk aduksi. Lanjut ke bagian posterior. Ada musculus biceps femoris, ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Brevis. Setelah itu ada semitendinosus dan juga semimembranosus. Lanjut ke inervasi. Jadi dia ini dibagi menjadi dua, ada plexus lumbalis dan juga plexus sacralis. Plexus lumbalis ini menginervasi bagian inguinal dan paha. Yang penting itu ada nervus femoralis dan juga nervus obturatorius. Nervus femoralis, dia ini mempunyai fungsi motorik dan sensorik. Motoriknya dia sebagai otot ventral pinggul dan paha untuk flexor pinggul dan extensor lutut. Sensoriknya dia untuk bagian sisi ventral paha dan sisi ventromedial tukai. Nervus obturatorius, motoriknya dia untuk muskuli adductor. Sensoriknya untuk bagian sisi medial paha. Nervus sacralis yang paling penting adalah nervus ischiaticus. Dia akan bercabang menjadi dua, yaitu nervus tibialis dan nervus fibularis. Nervi glutei superior dan inferior, dan juga nervus pudendus. Untuk nervus ischiaticus, motoriknya dia sebagai otot-otot hamstring, ekstremitas pinggul dan flexor lutut, dan semua otot tungkai dan kaki. Nervi gluteus superior dan inferior, motoriknya dia untuk otot brachioglutealis yang mewakili otot-otot extensor, rotator, dan abductor pangkal paha. Nervus pudendus, dia motoriknya sebagai regiopenealis, dan sensoriknya genitalia extremitas. Dapat dilihat di gambar, ini ada nervus femoralis, nervus obturatorius, nervus sciaticus yang bercabang menjadi dua, menjadi nervus stipendis, dan juga nervus muscularis. Cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila banyak kurangnya. Terima kasih.